siapa saja yang ada dalam sebuah cerita. Ada tokoh utama, tokoh sampingan, tokoh protagonis dan antagonis. Masih ingat kan teman-teman? Masih. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana penulis menggambarkan tokoh dalam cerita. Kira-kira bagaimana cara kita bisa mengetahui sifat atau kepribadian seorang tokoh hanya dari membacanya saja. Ada yang pernah mempelajari tentang karakterisasi tokoh, teman-teman? Karakterisasi tokoh adalah bagaimana seorang penulis menghidupkan tokoh dalam cerita. Nah, karakterisasi tokoh adalah bagaimana seorang penulis menggambarkan tokoh dalam cerita yang ia tulis. Ada beberapa ciri-ciri yang biasanya ditonjolkan dari materi ini. Ada 6. Yang pertama, ciri visi. Biasanya digambarkan, contohnya ya, digambarkan seorang itu memiliki tinggi badan yang lumayan tinggi, memiliki rambut keriting, yang kedua, kepribadian dan sifat. Yang biasanya tokoh digambarkan sebagai pemarah, sabar, cerdas, dikarenakan kita nggak boleh menggunakan karena kata bodoh, akhirnya dengan kurang cerdas. Yang ketiga, ada latar belakang sosial. Biasanya ada yang berasal dari keluarga kaya, miskin, hidupnya kadang di kota atau di desa.
dan sebagainya. Yang keempat, ada cara bicara dan dialog. Cara bicara tokoh biasanya sopan, kadang kasar, dan cepat atau lambat. Yang kelima, tindakan dan perilaku. Kita bisa menilai karakter ini dari apa yang mereka lakukan kepada tokoh lain. Wah, tadi cukup dari mana lagi? Reaksi dari penjelasan ini adakah yang bisa memberikan contoh? Setiap anak mungkin satu saja ya, apa ya? Atau yang sudah paham yang ini? Saya tak mau. Tak bisa. Nah, oke, kita mulai pertama dari Mbak Eva yang visi. Yang kedua, ada yang mau nyoba? Tentang kepribadian dan sifat. Ya benar. Yang ketiga, tentang latar belakang
Yang terakhir saya ingin dari keempat itu cara bicara dan dialog. Contohnya ciri fisik, contohnya Rafa adalah laki-laki bertubuh tinggi, berkulit hitam dan berambut ikal. Yang kedua kepribadian dan sifat. Contohnya Mila selalu tersenyum meskipun dalam kesulitan. Yang ketiga latar belakang sosial. Riko tumbuh di keluarga nelayan yang sederhana. Yang keempat, ayo cepat pergi dari sini, berarti menunjukkan bahwasanya itu menggunakan kata-kata yang kasar. Yang kedua itu mohon maaf, boleh saya lewat, menggunakan kata-kata yang sopan. Oke, dikarenakan teman-teman juga lumayan pintar dalam materi ini, saya beri bonus. Minggu depan nggak ada PR dulu, jadi bisa santai-santai seperti itu. Berarti kita bisa menyimpulkan dari pelajaran ini adalah karakterisasi bisa dilakukan secara langsung. Narator langsung menjelaskan atau tidak langsung, pembaca menyimpulkan dari dialog dan tindakan tokoh. Oke, mohon maaf ya teman-teman apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.